Tahukah Anda bahwa Imam Syafi'i, salah satu imam besar mazhab yang paling banyak diikuti, beliau pernah mencabut pendapatnya sendiri. Beliau menulis dua kitab yang berbeda, Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Mengapa bisa berbeda? Karena saat beliau berpindah dari Irak ke Mesir, beliau menemukan realitas sosial dan peradaban yang berbeda, dan itu membuat beliau mengubah pendapatnya. Artinya, mazhab bukanlah kebenaran mutlak, tapi produk akal yang sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kalau sang imam sendiri bisa berubah, mengapa kita malah fanatik, membabi buta dengan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah dalam channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, sebuah ruang kajian yang menggabungkan spiritualitas dan sains dalam perspektif ruhaniah dan hukum medan kuantum. Kami adalah penganut tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tentunya fokus dalam mengeksplorasi ruang-ruang ruhaniah. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang seringkali sensitif, namun sangat penting untuk kita renungkan bersama. Jangan fanatik mazhab. Mazhab itu fisik, koneksi ke Tuhan itu ruhani. Pemirsa dimanapun berada, agar konstruksi berpikir kita terbangun secara logis, ada baiknya saya sampaikan latar belakangnya. Bahwa agama pasca sempurnanya pewahyuan dan pasca berakhirnya nubuah, umat Islam merespon dalam dua kanal besar, yaitu melalui jalur tekstual yang menghasilkan kitab-kitab terkait mazhab, penulisan hadis, eksplorasi akidah, sampai pada penafsiran Al-Quran. Selanjutnya, umat secara personal memahami dan mengimplementasikannya. Di sisi lain, agama diwariskan dalam bentuk ruhani, yakni pada level hakikatnya. Namun kali ini kami akan membahas secara khusus dalam perspektif tekstualnya dan secara lebih spesifik terkait mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab adalah produk akal yang fungsional. Mazhab adalah sistem pemikiran fikih atau hukum yang dibangun oleh para imam mujtahid untuk menata amaliyah lahiriah, baik dalam ibadah maupun muamalah. Karena itu, mazhab bekerja pada dimensi jasmania, seperti cara sholat, wudhu, jual beli, dan sebagainya. Dan tujuannya adalah menata ketertiban fisik umat. Namun, banyak orang hari ini jatuh pada fanatisme mazhab, seolah-olah mazhab adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Padahal, semua mazhab adalah hasil ijtihad manusia, yang berarti bersifat relatif dan kontekstual. Artinya, segala sesuatu yang berada di alam dunia ini, dia harus terikat dengan hukum-hukum sunatullah, hukum kausalitas, sebab akibat, hukum ruang dan waktu,
yang pasti ada umur teknisnya, yang pasti akan tergantikan oleh pendapat dan argumentasi yang baru. Menarik mencermati sebuah historis, setidaknya ada 3 bukti penting dari sejarah Islam yang menunjukkan bahwa mazhab itu dinamis dan kontekstual. Yang pertama adalah Imam Ja'far As-Shiddiq. Beliau adalah guru dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi karena Imam Ja'far berasal dari jalur Syiah, mazhabnya tidak dikenal secara luas di kalangan ahli sunnah, bahkan seakan-akan tidak dipakai. Padahal beliau adalah sumber ilmu dari 2 mazhab besar. Ini menunjukkan bahwa political identity kadang menutupi spiritual legacy. Itu bahasa kerennya. Jadi walaupun kebenaran itu bisa tertutupi oleh politik, oleh kekuasaan. Kemudian peristiwa yang kedua adalah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu mazhab terbesar di dunia. Tapi ternyata beliau menulis 2 versi kitab fikih, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim itu artinya qaul yang pertama atau hukum-hukum yang pertama, dan Qaul Jadid adalah hukum-hukum yang berikutnya atau yang merevisi. Mengapa demikian? Karena beliau berpindah dari Irak ke Mesir dan menemukan kondisi sosial budaya yang berbeda, sehingga ijtihadnya pun berbeda. Artinya, mazhab itu responsif terhadap zaman dan tempat. Coba Anda bayangkan, seorang Imam Syafi'i di masa yang sama, di ruang yang berbeda hanya sedikit, masih di Jazirah Arab, yaitu dari Irak ke Mesir. Namun, itu telah merubah pendapatnya tentang hukum-hukum dalam ibadah maupun beramaliyah. Padahal masih sejaman. Dapatkah Anda bayangkan apabila Imam Syafi'i hidup pada era saat ini di Indonesia, pastilah beliau akan membuat Qaul Jadid jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Demikian halnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama menyebut bahwa Imam Ahmad lebih sebagai muhaddits, artinya beliau seorang ahli hadis daripada pembentuk mazhab. Karena pendekatan beliau sangat tekstual, maka banyak pengikutnya menafsirkan hukum dengan tafsir literal. Dari sini kita bisa melihat bahwa satu sosok saja bisa dipahami berbeda, apalagi mazhabnya. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan hal tersebut, maka menjadi menarik bagaimana hubungan mazhab dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan kita tahu mazhab mengatur tentang amaliyah maupun tentang ibadah. Apakah dengan mazhab menjadikan ibadah-ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah pertanyaan besarnya. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya hubungan manusia dengan Tuhan? Hubungan itu bukanlah hubungan fikih, tapi hubungan ruhania. Hubungan yang bersifat qadim, yang hanya bisa bersambung melalui frekuensi ruhani, nur atau partikel gelombang ilahiyah, atau yang biasa kami sebut adalah tali wasilah, sebuah sistem kebersambungan ruhani antara manusia dengan Allah di alam maha qadim melalui sang adaptor dimensional ruhani Rasulullah.
Di sini kita coba masuk ke pendekatan tasawuf ilmiah eksakta. Kami memandang bahwa realitas fisik seperti mazhab hanyalah kulit. Yang paling penting adalah inti ruhani, yaitu kesadaran yang tersambung dengan Tuhan yang Maha Qadim. Sebagaimana yang selalu kami sampaikan, bahwa untuk bersambung kepada Allah yang Maha Qadim hanya bisa dilakukan melalui entitas Qadim, dan ruh manusia adalah entitas Qadim. Dan hanya melalui ruh yang disambungkan melalui sistem wasilah, maka kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf ilmiah eksakta menawarkan perspektif yang melampaui batas mazhab, karena kami bekerja pada tataran nur dan frekuensi ruhani. Kami tidak menolak mazhab, tapi kami memposisikan secara proporsional. Mazhab itu penting untuk tertib fisik, tapi tidak cukup untuk bersambung kepada Allah. Sistem ruhaniyah yang qadim bersifat permanen dan universal, seperti hukum gelombang, hukum resonansi, dan prinsip medan energi dalam ilmu fisika kuantum. Ketika ruh seseorang telah tersambung melalui sistem wasilah ruhani, maka ia bisa mengalami kehadiran Tuhan secara hakiki, bukan sekedar ritual lahiriah. Fanatisme terhadap mazhab jika tidak dibarengi dengan pencarian hakikat hanya akan menyiksa diri. Kita saling menyalahkan, memutus ukhuwah, dan menganggap hanya satu mazhab yang selamat. Padahal semua mazhab adalah jalan-jalan fisik, tapi ruhaniyah adalah jalan batin yang harus dicari, dialami, dan dihidupkan. Dan jalan ruhani itu bersifat lintas mazhab, bahkan lintas agama. Selama seseorang tersambung dengan nur Tuhan, maka ia berada dalam cahaya yang benar. Pemirsa dimanapun berada, jangan berhenti di mazhab. Teruslah melangkah menuju Tuhan melalui jalan ruhani yang qadim, permanen, dan penuh cahaya. Mari kita bangun kesadaran spiritual umat manusia bersama tasawuf ilmiah eksakta. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.